Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau disuruh nebak pekerjaan apa nih yang harus ikut Hei, latihan belum militer? masak. Nah, mungkin jawabannya tentara, satpam, atau polisi kan? Tapi siapa sangka? Nah, sekarang calon manajer Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih juga ikut pelatihan bergaya militer. Loh, bukannya nanti kerjanya ngurus koperasi ya? Emangnya kalau stok gula habis disuruh tiarap? Atau semisal kalau ada pelanggan yang protes, jawabannya siap salah komandan. Sebenarnya kenapa sih bisa begitu? Dan ternyata alasannya nggak sesederhana yang banyak dibahas di media sosial. Ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan. Yo jelas. Karena kalau dipikir-pikir, kompetitornya seperti Indomaret, Alfamart, atau minimarket yang lain, nggak pernah tuh kita lihat calon pegawainya latihan baris berbaris. Jadi kenapa sih Kopdes justru memakai metode seperti ini? Belakangan ini, media sosial ramai memperlihatkan video calon pengurus atau manajer koperasi Desa Merah Putih yang sedang mengikuti pelatihan dengan nuansa militer. Mulai dari apel pagi, baris berbaris, latihan disiplin, sampai kegiatan fisik. Dan ada juga loh latihan yang membawa senjata api gitu. Nah, melihat video itu tadi, banyak netizen langsung bingung. Ya jelas bingung, karena yang ada di pikiran masyarakat, koperasi itu identiknya dengan jual sembako, simpan pinjam, pelayanan masyarakat, dan membantu UMKM, bukan rancang kanan. Makanya kolom komentar langsung ramai dibahas sama netizen. Ada yang bertanya, apa hubungannya koperasi sama latihan militer? Pertanyaan ini sebenarnya cukup masuk akal ya memang. Nah, karena kalau mendengar kata koperasi yang terbayang biasanya komputer, kasir, gudang, pembukuan, bukan push up. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata pemerintah punya alasan kenapa metode ini dipilih dan alasannya bukan untuk menjadikan mereka sebagai prajurit tentara. Menurut penjelasan dari pemerintah, katanya tujuan utama pelatihan ini bukan mengajarkan perang ataupun kemampuan militer. Fokus utamanya justru membangun karakter seperti disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, dan integritas. Serta kemampuan mengambil keputusan ketika berada dalam tekanan. Karena nantinya manajer Kopdes akan mengelola usaha milik masyarakat desa. Mereka bertanggung jawab terhadap uang, barang, laporan, dan pelayanan. Jadi yang ingin dibentuk adalah mental kepemimpinannya, bukan kemampuan tempurnya. Tapi tetap aja kalau dipikir-pikir memang beda tipis. Sama-sama harus siap menghadapi serangan. Kalau tentara diserang musuh. Kalau manajer Kopdes diserang pertanyaan warga. Pak atau Bu, minyak gorengnya kapan datang? Tapi ya, kalau memang tujuannya membentuk karakter, kenapa harus memakai metode bergaya militer? Nah, disinilah mulai muncul pro dan kontra. Pendukung program mengatakan pelatihan semi militer memang sejak lama digunakan untuk membangun disiplin. Bahkan banyak perusahaan swasta juga pernah menggunakan konsep outbound yang mirip. Bedanya skalanya saja yang berbeda. Karena menurut mereka, mengelola koperasi bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi program Kopdes ini dirancang untuk mengelola berbagai unit usaha, mulai dari sembako, gudang, logistik, hingga pelayanan masyarakat. Kalau manajernya tidak disiplin, yang repot bukan cuma dirinya, tapi satu desa. Namun di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan metode tersebut. Karena menurut mereka yang lebih dibutuhkan adalah pelatihan bisnis, pelayanan pelanggan, akuntansi, digital marketing, cara mengembangkan usaha, itu yang penting hingga mengelola keuangan. Nah, karena pada akhirnya keberhasilan koperasi nanti bukan dinilai dari seberapa rapi baris berbarisnya, ya nggak sih? Nah, tapi seberapa baik koperasi itu berjalan. Kalau barang sering kosong, pelayanan lambat, laporan keuangan berantakan, masyarakat tentu tetap kecewa. Ya jelas, walaupun manajernya bisa hormat paling sempurna, siap. Nah, ada satu fakta lagi yang jarang dibahas nih cuy. Ternyata pelatihan seperti ini bukan berlangsung selamanya. Latihan bergaya militer hanya menjadi salah satu bagian dari proses pembentukan karakter. Setelah itu, peserta juga mendapatkan materi lain seperti manajemen koperasi, kepemimpinan, pengelolaan usaha, administrasi, dan pelayanan masyarakat.
Artinya tujuan akhirnya tetap untuk menjalankan koperasi, bukan menjadi pasukan khusus. Karena jujur aja kalau nanti warga datang beli beras, terus disuruh sikap sempurna dulu, ya heran. Tapi pada akhirnya ada satu hal yang jauh lebih penting daripada semua perdebatan ini. Masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana proses pelatihannya. Yang paling dinanti justru hasilnya. Apakah Kopdes benar-benar bisa membantu petani, membantu UMKM, menyediakan kebutuhan pokok, membuka loker, dan membuat ekonomi desa lebih berkembang. Karena kalau semua tujuan itu tercapai, mungkin masyarakat akan berkata, oh ternyata memang ada hasilnya. Tapi kalau tidak tercapai, netizen pasti kembali bertanya, latihan kemarin buat apa? Jadi alasan kenapa calon manajer Kopdes mengikuti pelatihan bergaya militer bukan karena mereka akan menjadi tentara, melainkan untuk membentuk disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama sebelum mengelola koperasi desa. Meski begitu, metode ini tetap memunculkan berbagai pendapat di masyarakat. Pastinya, ada yang mendukung, ada juga yang merasa pelatihan bisnis seharusnya mendapat porsi lebih besar. Dan mungkin jawaban sebenarnya baru akan terlihat beberapa tahun ke depan saat Kopdas benar-benar berjalan karena pada akhirnya masyarakat tidak menilai dari seberapa keras peserta berteriak saat apel pagi. Tapi dari satu pertanyaan sederhana, apakah kooperasi ini benar-benar membantu warga? Kalau jawabannya iya, maka program ini bisa dianggap berhasil. Kalau tidak, netizen Indonesia pasti siap Yeah, membuat boy. episode baru berikutnya di kolom komentar tentang Kopdes ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah pelatihan seperti ini memang diperlukan untuk calon manajer koperasi? Atau menurut kalian lebih baik fokus ke pelatihan bisnis dan pelayanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe, karena besok kita bakal bahas fenomena viral di Indonesia lainnya yang ternyata lebih unik dari Kopdes. Hehe, Kopdes!